Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? And how about your holiday? Okay, I'm sure you are always happy and always spirit. Alhamdulillah kita sudah masuk di semester 2 ya untuk kelas 8 semua. Jadi Miss Aya di sini ingin membahas atau mengulang saja materi yang sudah pernah diajarkan di semester 1. Ingat, kita selalu buka lagi di materi yang sebelumnya. Jadi jangan pernah lupa materi-materi yang sudah pernah dipelajari di semester 1. Coba kita lihat bukunya di halaman 4. Nah, masih sama bukunya yang ini ya, karena kita masih brush up dulu. Oke. Jadi di materi yang pertama di semester 1 itu ada yang namanya to get attention. Meminta perhatian. Oke, jadi di sini ada asking for attention, ada showing attention. Jadi meminta perhatian dan memberikan perhatian. Nah, itu ada dua ungkapan. Contohnya, ketika kita meminta perhatian kepada teman kita ngomong apa dalam bahasa Inggrisnya? Bisa dilihat di halaman 4. Can I have your attention? Nah, atau yang lebih simpelnya, attention please. Hi, attention the teacher, attention our friends. Nah, itu namanya meminta perhatian atau asking attention. Bagaimana caranya kita merespon atau memberi attention kepada teman kita? Oke, I see, boleh. Oke, fine, sure. Nah, itu namanya showing attention. Jadi yang pertama yang dipelajari di semester 1 adalah to get attention. Oke? Dan yang kedua kita lihat to check if we understand. Ada di halaman 5. Bagaimana cara mengetahui kalau teman kamu itu paham dengan apa yang kamu ucapkan atau menanyakan tingkat kefahaman. Nah, di sini atau di halaman 6 itu juga ada ungkapannya. Yang pertama, checking if you understand. Nah, di sini ya, di dalam kotak ini. Checking if you understand. Mengecek apa ya? Menanyakan bahwa kamu itu paham. Nah, kotak yang sampingnya showing understanding. Kamu mengungkapkan bahwa kamu itu paham. Dan yang ketiga atau di kolom selanjutnya, expression lacking of understanding. Nah, ungkapan bagaimana ketika kamu itu tidak paham dengan sesuatu. Contohnya, siapa ya kelas 2 ya, Miss Aya jadi lupa ini namanya. Contohnya Mikdad, apakah kamu paham yang Miss Aya jelaskan? Nah, itu kan namanya menanyakan. Jadi Miss Aya itu menanyakan. Nah, kalau si Mikdad itu paham dengan apa yang Miss Aya jelaskan, maka jawabannya yes, I understand. Nah, bisa lihat di showing understanding atau yes, I get it. Yes, I get the point. Yes, I understand what you say, atau apa itu di situ. Ketika si Mikdad itu nggak paham dengan apa yang Miss Aya jelaskan, maka menggunakan ungkapan yang sampingnya. I don't understand. I don't get the point. Banyak sekali ungkapannya. Cari aja di internet. Kalau yang di sini, ini kan sedikit ya. Nah, tapi ini juga sudah cukup. Ini juga sudah umum. Jadi bisa digunakan. Oke? Sekali lagi, di semester 2 kita belajar. Yang pertama tadi apa? To get attention, materinya. Yang kedua, checking if you understand. Menanyakan paham atau tidaknya dengan sesuatu. Jawabannya bisa 2. Bisa paham, bisa tidak. Nah, gitu ya. Yang ketiga, yang pernah kita pelajari di semester pertama, to show appreciation to other. Ada di halaman 7. Nah, di situ atau di kotakannya, di kotakan ini itu juga sama. Dari judulnya dulu deh. To show appreciation to other. Memberikan sanjungan atau memberikan pujian kepada orang lain. Contohnya si Mikdad menggambar apa ya? Mobile Legends dan teman-temannya di situ. Wow, amazing. Nah, itu namanya show appreciation, memberikan pujian. Bagaimana caranya si Mikdad itu meresponnya? Cukup menggunakan kata yang di sampingnya thank you, that is very well, atau
thank you for your appreciation atau lain sebagainya. Nah, itu ada di dalam kotak. Expression itu artinya ungkapan. Oke? Nah, di situ itu ada di halaman 7. Paham ya? That's great. Nah, itu juga sama, mengungkapkan sanjungan atau pujian. Contohnya, kamu mengerjakan soal, Miss Aya bilang that's great. Nah, itu sama, masuk di materi ini, to show appreciation, memberikan apresiasi ya. Nah gitu. Boleh nggak menggunakan kata yang di bawahnya how beautiful you are, disesuaikan aja dengan konteks kalimatnya. Masa kamu lagi ngerjakan tugas, Miss Aya bilang how beautiful you are, betapa cantiknya kamu. Nah itu kan kira-kira nyambung atau enggak? Nah, harusnya kan kita fokus dengan apa yang kamu kerjakan, bukan fokus ke kamunya. Nah contohnya gitu. Oke, paham ya? Sudah 3 Miss Aya bahas. Yang pertama apa tadi? To get attention. Kemudian apa tadi yang kedua? To check if you understand. Dan yang ketiga, to show appreciation to others. Ada lagi di chapter 1 yang terakhir materinya, yang D, halaman 8. To tell what we To tell what we or other people think of something. Nah, jadi meminta pendapat tentang sesuatu. Sesuatu di sini itu apa? Apa saja tentang benda. Boleh tentang tempat, boleh tentang orang, boleh juga tentang binatang, apa saja. Pokoknya benda ya. Benda itu kan ada 2, benda hidup dan juga benda mati. Benda hidup ada orang, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Jadi meminta pendapat tentang benda. Contohnya, apa rasanya jeruk? Nah, itu termasuk materi ini. Bagaimana menurutmu tentang Miss Aya? Nah, itu juga meminta pendapat. Oke? Kemudian apa lagi? Bagaimana pendapatmu tentang Monas? Nah, itu juga kan sama, menanyakan atau meminta pendapat tentang sesuatu atau benda. Nah, itu ada di materi chapter 1 di semester 1 ya. Nah, itu ada di poin D. Nah, jadi kamu ketika ditanya ini, otomatis nanti kamu memberikan opini atau penjelasan. I think, biasanya diawali dengan kata I think. I think Miss Aya is very fussy. Contohnya, saya rasa Miss Aya itu sangat cerewet. She is Nah, dilanjutkan. Atau what do you think about Monas? I think Monas is interesting place. Nah, itu. Jadi kamu memberikan opini pendapat ya tentang apa yang ditanyakan. Oke? Nah, itu 4 judul tadi itu ada di chapter 1 yang sudah kita pelajari di semester 1. Kita juga belajar di chapter 2. Di semester 1 kan kita belajar di chapter 2 juga. Coba kita lihat di halaman mana ya? Halaman 16. Halaman 16. Nah, dari judulnya yang ada di halaman 15 ini ya. Tuh ini. Misalnya bacakan, we can do it and we will do it. Nah, jadi kita akan melakukan ini atau kita akan melakukan ini. Nah, itu dari poin di situ. Nah, di poin ini atau di chapter 2 yang sudah kita pelajari di semester 1, ada materi stating capability, menyatakan kemampuan. Nah, langsung Miss Aya bahas di halaman 17. Itu poinnya di situ. Ketika kita meminta atau mampu dengan sesuatu, nah kita bisa mengungkapkan dengan rumusan yang ada di sini. Ini ya. Nih, attention. Terus ada di kotakannya ini. Attention, perhatikan. To ask if one can do something. Nah, jadi untuk meminta seseorang melakukan sesuatu, kamu bisa menggunakan kata can, kemudian diikuti dengan verb 1. Ingat, verb itu kata kerja, ada 4. Verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Contohnya, verb 1 dari kata makan. Verb itu kata kerja ya, jadi kita melakukan aktivitas atau kegiatan. Contohnya, apa tadi? Makan. Makan, perubahannya kan ada makan, sudah makan, sedang makan. Nah, kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia juga sama. Tapi kalau bahasa Inggris, perubahan katanya.
itu menandakan bahwa waktunya itu berubah. Jadi dalam bahasa Inggris, sekali lagi fokus ya, kita itu dilihat dari ngomongnya itu perubahan kata kerjanya. Kita dilihat dari kata kerjanya, maka orang tahu waktunya. Oke? Kita dilihat dari kata kerjanya, maka tahu waktunya. Contohnya, aku sedang makan. Makannya saja itu bahasa Inggrisnya kan eat, iya enggak? Kalau ada arti sedangnya di depannya, berarti menggunakan kata eating. I am eating. Nah, itu maknanya udah berbeda. Artinya saya sedang makan. Tetapi kalau saya I eat, nah saya makan, itu waktunya kan gak jelas. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi kita atau dalam bahasa Inggris ini bisa tahu waktunya itu dari perubahan kata kerja atau verb. Oke, verb itu ada verb 1, verb 2, verb 3 dan juga verb ing. Oke? Nah, diikuti dengan kata can, kemudian verb 1. Ketika menyatakan tidak, ditambahin not saja, cannot. Nah, fokus di nomor 1. You can use this expression to ask if one of can do something. Jadi kamu bisa menggunakan kata ini, kata can, ketika seseorang bisa melakukan sesuatu. Can plus verb 1 ya. Contohnya, can you help me? Nah, itu pertanyaan itu, bisakah kamu membantuku? Can you play with my sister? Contohnya, bisakah kamu bermain dengan kakakku? Nah, itu menanyakan seseorang. Kalau dia bisa atau kalau kita bisa, jawabannya yes, I can. Kalau tidak bisa, jawabannya no, I can atau no, I cannot. Nah, gitu ya. Can you write in the whiteboard? Contohnya gitu. Bisakah kamu menulis di papan tulis? Nah, poin yang kedua, you can use this expression to ask for item for something. Jadi, yang kedua, mengungkapkan kamu meminta sesuatu. Menggunakan kata can juga. Can I have some fruit? Contohnya. Dapatkah aku atau bolehkah aku meminta fruit apa tadi? Buah-buahan. Nah, itu item itu barang ya atau sesuatu. Can you give me your money? Bisakah atau dapatkah kamu memberiku uang? Nah, itu. Yang ketiga, question word atau pertanyaan yang biasanya atau bukan biasanya, yang rumusannya itu yang di depannya diikuti dengan 5W plus 1H. Ada di bahasa Indonesia juga. Contohnya, what is your name? Where are you come from? Where have you been? How old are you? Nah, itu pertanyaan. Oke? Nanti kalau Miss Aya kecepatan menjelaskannya di ini ya, bisa diulang lagi videonya ya. Karena ini agak banyak materinya. Dan yang keempat, ada subject, be able to, oke. Ini menyatakan pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi memberitahu. Contohnya, she is able to finish the job herself. Dia perempuan bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Be able to itu sama saja dengan kata can. Oke? Be able to itu sama saja dengan kata can. Subjek. Coba kelas 8 tahu ya subjek ya. Subjek itu kan pelaku. Ada I, you, they, we, she, he, it, atau nama benda. Nah, itu juga bisa sebagai subjek. Jadi rumusannya subjek, be able to, kemudian diikuti dengan verb 1. Oke, sekali lagi, be able to itu sama dengan kata can. Boleh nggak Miss diganti dengan kata can? Di sininya contohnya they are, nggak bisa karena di sini diikuti dengan kata to be, ada to be-nya, ada is mr itu to be-nya ya. Nah, makanya dia menggunakan kata be able to. Be able to itu modal cadangan dari kata can. Nah, nanti Miss Aya jelaskan ya. Oke, pada intinya be able to itu sama saja dengan kata can, artinya mampu atau bisa. Oke? Nah, itu ada di materi stating capability, menyatakan kemampuan. Oke. Kemudian kita buka lagi di halaman 18, poin B, stating willingness, dari kata will. Kemauan. Menyatakan kemauan, ada di halaman 18, poin B. Ini ya materinya. Oke, attention. Nah,
perhatikan ada rumusannya. Ada kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat interrogatif atau pertanyaan. Contohnya, aku. Will itu kan maknanya bisa dapat, bisa pergi. Itu maknanya luas. Jadi tidak hanya dapat atau pergi atau ingin. Nah, apa ini namanya? Dilihat dulu rumusnya. Kalimat positif. Ada subjek. Tadi subjek udah misalnya jelaskan ya. Ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu subjek. Kemudian ada kata will dan juga would. Kemudian diikuti dengan verb 1. Itu untuk kalimat positif. Contohnya, I will go. I sebagai subjek, will-nya kan ini ya. Go itu verb 1. Boleh nggak Miss ikuti dengan objek? Boleh. Go to, kamu mau pergi kemana? I will go to the market. Nah gitu ya, I will go to market. Bagaimana ketika dirubah menjadi kalimat negatif? Nah, ikutin rumus yang di bawahnya. I will not go to market. Satu aja, kalau will aja, kalau would aja. Oke. Kemudian interrogatifnya, pertanyaannya dibalik, will-nya taruh di depan. Will I go to market? Nah, contohnya gitu. Paham ya? I will take a bath. I will not take a bath. Will I take a bath? Nah, take a bath itu artinya mandi. Nah, ingat rumusannya itu. Paham ya? Oke. Itu saja yang harus diperhatikan di poin ini, di poin B, di chapter 2 ini. Nah, sekarang Miss Aya pengen minta latihan ya. Kita latihan, coba kita buka halaman 21. Udah belum ya? Kayaknya belum deh ini. Oke, kita buka halaman 21. Kerjakan yang pilihan gandanya aja 1 sampai 30. Oke? Dan cara ngirim tugasnya yang pertama, ketika sudah nonton videonya Miss Aya yang ini, silakan absen di kolom komentar. Oke? Nah, itu nilainya ada sendiri. Kemudian yang kedua, tugasnya itu kan untuk mengerjakan LKS halaman 21 atau pilihan ganda 1 sampai 30, itu tugasnya dikirim di WA. Kirimnya di WA, enggak di GCR, oke? Kirim di WA. Jadi nanti nilainya ada sendiri. Yang cuma absennya ada, yang ngumpulin tugas juga nilainya ada sendiri. Oke? Jadi misalnya nanti tidak mendeskripsikan apa tugasnya, kecuali teman-teman yang nonton video Miss Aya sampai full pasti udah tahu videonya tugasnya. Oke? Jadi pesan Miss Aya 1, tetap semangat di semester 2 ini ya, walaupun kita belum bisa tatap muka, tapi Miss Aya selalu, insya Allah selalu buat video, walaupun buat video lah pokoknya, dan videonya nggak penting buat teman-teman nonton mukanya Miss Aya, tapi menyimak materi yang Miss Aya sampaikan. Cukup dengarkan saja, nggak usah lihat mukanya Miss Aya, nggak apa-apa. Oke, Miss Aya pesan apa tadi? Jaga semangatnya di semester 2, dan kita harus pelajari atau tetap ingat-ingat lagi di materi semester 1. Bagusnya lagi kita selalu mengingat di di kelas 7. Karena apa? Tadi ada verb. Teman-teman mungkin yang belum tahu verb banyak ya. Nah, itu harus diperhatikan. Kenapa? Kita belajar selanjutnya itu pasti berhubungan dengan yang namanya verb. Oke? Tugasnya sekali lagi, yang nonton video Miss Aya jangan lupa di kolom komentar video ini untuk absen ya, dan juga untuk tugasnya kirim ke WA. Thank you for today. Have a nice day and keep health and keep strong. Nah, jadi jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Bye bye. The last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.